Dipicu bentrokan perebutan lahan kosong, seorang pria ditembak pada bagian punggung hingga terkapar di Tanah Abang, Jakarta Pusat. Pasca kejadian, polisi bekuk puluhan orang serta belasan senjata tajam. Seorang pria ditembak saat terjadi bentrok sengketa lahan kosong di kawasan Jalan Kiai Haji Mas Mansur, Karet Tengsin, Tanah Abang, Jakarta Pusat. Korban ditembak saat datang ke lokasi sengketa dan sempat terlibat adu mulut dengan sekelompok orang penjaga lahan. Sempat dibawa ke RSUD Tanah Abang, korban dirujuk ke RS Polri Kramat Jati untuk dirawat. Korban yang kritis akibat luka tembak di punggung langsung dievakuasi ke dalam ruang IGD untuk mendapatkan pertolongan medis. Usai insiden tersebut, petugas gabungan Polres Metro Jakarta Pusat dan Polda Metro Jaya mengamankan 33 orang dari salah satu kelompok yang diduga terlibat. Hasilnya belasan jenis senjata tajam, sepucuk senapan angin dan beberapa alat pemukul ditemukan petugas. Puluhan orang yang diamankan beserta barang bukti belasan senjata tajam dibawa ke Polres Metro Jakarta Pusat untuk menjalani pemeriksaan. Polisi juga masih selidiki identitas korban penembakan. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Pemirsa, warga yang tengah nongkrong di pinggir jalan dikejutkan dengan aksi penyerangan geng motor bersenjata tajam di kawasan Kalideres, Jakarta Barat. Usai beraksi, para pelaku juga membawa kabur sepeda motor milik warga. Aksi penyerangan geng motor bersenjata tajam ini terekam kamera CCTV di Jalan Kampung Gagarawak Company, Kamal, Kalideres, Jakarta Barat. Warga sontak panik diserang geng motor. Para pelaku yang mengendarai sepeda motor langsung melakukan penyerangan membabi buta. Meski tak melukai warga yang lari kocar-kacir masuk ke dalam gang pemukiman, namun para pelaku membawa kabur sepeda motor milik warga. Warga resah dengan aksi beringas geng motor ini. Polisi dari Polsek Kalideres yang menerima laporan langsung mendatangi lokasi kejadian dan memburu para pelaku. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Pemirsa, Jalan Cakung Cilincing, Jakarta Timur menjadi licin setelah truk bermuatan minyak terguling tadi pagi. Tak sedikit pengendara motor yang terjatuh saat berupaya melintasi jalan tersebut. Kemacetan terjadi di Jalan Cakung Cilincing, Jakarta Timur. Pengguna jalan harus melambatkan kendaraan mereka agar tidak tergelincir akibat jalanan licin. Kondisi aspal yang licin disebabkan oleh truk bermuatan minyak sawit yang terguling hingga membuat ribuan liter minyak tumpah di jalan. Sejumlah pemotor tak jarang hilang kendali hingga terjatuh ketika melintasi di jalan ini. Petugas Satpol PP dengan pengeras suara berupaya mengimbau warga agar terus berhati-hati saat melintas di sekitar lokasi. Pelan-pelan berjalan karena di depan ada tumpahan minyak sehingga jalannya licin. Hati-hati. Agar jalan bisa terbebas dari minyak, petugas damkar menggunakan busa khusus saat operasi pembersihan. Sementara itu, petugas derek berupaya mengevakuasi truk tangki yang menjadi penyebab jalanan Cakung Cilincing menjadi berminyak dan juga licin. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, setelah bertahun-tahun terbengkalai, rumah susun sewa atau Rusunawa Marunda Cilincing, Jakarta Utara dirobohkan. Pemprov DKI Jakarta akan mengganti bangunan lama dengan rusun baru di lokasi tersebut. Warga merekam perobohan 5 blok gedung C Rusunawa Marunda, Jakarta Utara. Perobohan gedung memicu debu tebal membumbung di sekitar lokasi. Rusunawa Marunda dirobohkan usai terbengkalai dan rusak parah, sangat membahayakan jika tetap dihuni. Total ada 451 kakak dipindahkan dan kini menempati rumah susun di kawasan Nagrak Rorotan. Sementara itu, sebelum dirobohkan, penjarahan aset di lokasi kerap dilakukan warga dengan mengambil teralis, pintu, kloset, jendela, dan pagar. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung berencana melakukan revitalisasi rusun agar lebih layak huni dan aman bagi penghuninya. Ya, tak hanya satu blok, seluruh bangunan Rusunawa Marunda akan dirobohkan dan dibangun kembali pada tahun depan. Ada Anissa Rizkia di Rusun Marunda, Jakarta Utara. Selamat siang, Anissa. Kenapa bangunan terbengkalai malah dirobohkan, bukan kemudian direnovasi terlebih dahulu? Ya, Wiki dan juga pemirsa, kenapa bangunan ini dirobohkan? Karena memang sebelumnya ini menurut informasi yang kami dapatkan dari Badan Riset dan Inovasi Nasional menyatakan bahwa
bangunan yang ada di Rusunawa Marunda ini dinyatakan tidak layak huni. Itu artinya memang dari Pemprov DKI Jakarta memutuskan untuk merevitalisasi bangunan tersebut. Dan kalau kita tarik beberapa tahun ke belakang begitu ya, memang penghuni yang sebelumnya bertempat tinggal di sini merasa bahwa bangunan ini sudah tidak layak untuk dihuni, termasuk perawatan yang sangat kurang serta keamanan yang minim membuat mereka enggan untuk tinggal di Rusunawa ini. Kalau dilihat di layar kaca Anda pemirsa, memang saat ini proses pembongkaran masih terus dilakukan di salah satu unit tower yang ada di Marunda Cilincing Jakarta Utara. Total nantinya akan dirobohkan 5 tower dan akan dibangun kembali. Targetnya di akhir tahun ini akan rampung perobohan dan pembangunan baru nantinya akan dilakukan di awal tahun 2026. Nah, menurut informasi yang kami dapatkan, desain untuk skema pembangunan baru, gedung baru maksud kami, ini akan ada 5 tower yang masing-masing ini ada 20 lantai dengan total 1.440 unit, Wiki dan juga pemirsa. Kalau kita tahu bahwa anggaran pendapatan belanja daerah 2026 Pemprov DKI Jakarta ini dipangkas sebesar 15 triliun, namun dari Pemprov DKI Jakarta menyatakan bahwa program revitalisasi ini akan menjadi prioritas utama agar warga yang direlokasi ke Nagrek dan juga ke Padat Karya bisa kembali lagi ke sini menempati tempat yang ada di Rusunawa, yang ada di Marunda, Cilincing, Jakarta Utara. Dan memang warga pun juga berharap bahwa pemerintah ini agar melakukan percepatan pembangunan agar mereka bisa menempati tempat layak huni dan juga aman serta nyaman membawa keluarga mereka untuk tinggal di Rusunawa yang ada di Marunda, Jakarta Utara. Demikian saya kembali kepada Wiki yang ada di studio. Baik Anissa, terima kasih atas informasi yang Anda sudah sampaikan. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, bila kasus hukum yang menjerat Nikita Mirzani dibuat berseri, maka kali ini telah memasuki seri keempat. Mulai dari kasus penganiayaan, pencemaran nama baik, hingga pengancaman telah menjerat Nyai balik ke jeruji. Rupiah menjatuhkan pidana kepada terdakwa, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 tahun dan pidana denda sejumlah 1 miliar rupiah. Lagi-lagi selebritas Nikita Mirzani harus merasakan dinginnya lantai penjara. Kali ini Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menyatakan Nikita Mirzani terbukti bersalah atas kasus pemerasan dan pencemaran nama baik terhadap pemilik produk kecantikan Reza Gladys. Perempuan yang akrab disapa Nyai ini akhirnya divonis 4 tahun penjara. Pertimbangan yang memberatkan menurut hakim, Nikita tak mau mengakui perbuatannya dan sudah pernah dihukum. Lalu, apa saja kasus hukum yang pernah dilalui Nikita? Nggak terima lah, tapi ya udah, mau gimana lagi? Selama bertahun-tahun berkarya di dunia hiburan tanah air, tercatat Nikita telah 4 kali terjerat masalah hukum. Dimulai pada tahun 2012, Nyai divonis 4 bulan penjara atas tuduhan penganiayaan kakak beradik Olivia dan Beverly Sandi. 8 tahun kemudian, Nikita berkasus dengan mantan suami hingga divonis 6 bulan penjara. Tak berhenti sampai di situ, ia juga harus menghuni Hotel Prodeo selama 20 hari atas tuduhan pencemaran nama baik mantan suami selebritas lain. Selama menjalani persidangan kasus pemerasan dan tindak pidana pencucian uang sepanjang tahun ini, ada saja tingkah Nikita Mirzani, mulai dari sikap hingga tampilannya di persidangan. Masih kuat, Pak, buat ikutin sidang. Meski banyak kalah di pengadilan, bagi penggemarnya, Nyai Nikita Mirzani tetap menjadi sang juara. Tim Liputan iNews melaporkan.